Bab 216-220. Semut-semut ini tahu cara merentangkan kaki belakang mereka dan menggerakkan daun-daun di dalam air setelah mereka hinggap di daun-daun tersebut. Meskipun kaki mereka bergerak lambat, daun-daun tersebut sebenarnya bergerak. Berdasarkan situasi ini, semut-semut akan menyerang pulau itu cepat atau lambat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Melihat gerombolan semut datang dari segala arah menuju pulau itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka memiliki beberapa alat panjang seperti cabang pohon di tangan mereka, mereka dapat mengaduk danau kecil itu dan memukul semut-semut, tetapi pulau di tengah danau kecil itu tandus. Bahkan tidak ada satu batu pun, apalagi satu cabang pohon pun. Lei Tianrui menoleh ke Dong Zhihai dan berteriak, "Bukankah kamu seorang ahli hutan? Cepatlah dan temukan jalan." Aku tidak tahu," kata Dong Zhihai putus asa. Hu Xiaoxian berkata, "Hao Dong sudah memperingatkanmu bahwa kamu tidak bisa berkemah di sini, tetapi kamu bilang tidak apa-apa. Sekarang, kita semua akan mati di sini." Ketika mereka membayangkan adegan semut melahap hewan, mereka semua merasa mati rasa dan tidak nyaman. Sebagai orang-orang di departemen khusus, mereka semua mengira bahwa mereka akan mati suatu hari nanti, tetapi tidak ada yang bisa menerima cara ini. Saat itu, Qin Hao Dong berkata, "Aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu." "Apa?" Mendengar perkataannya, harapan kembali bersemi di mata semua orang. Bahkan Lei Tianrui dan Zhao Qiankun, yang selama ini bersikap bermusuhan dengannya, kini dipenuhi kerinduan di wajah mereka. Meski kematian sudah dekat dengan mereka, Qin Hao Dong secara ajaib dapat menaklukkan Cannibal Fin dan mungkin juga punya cara untuk menghadapi semut-semut ini. Qin Hao Dong berkata, "Saya baru saja melihat bahwa semut-semut ini bukanlah semut yang berbaris di Amerika Selatan." Dong Zhihai merasa frustrasi dan berkata, "Aku sudah melihatnya sejak lama, jadi kenapa?" Qin Hao Dong tidak menjawabnya dan berkata, "Semut-semut ini memiliki nama yang disebut semut pemakan jiwa neraka. Karena mereka muncul tiba-tiba setiap saat, tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal, mereka dikatakan berasal dari neraka. Pada saat yang sama, semut-semut ini sangat rakus dan dapat memakan besi dan baja. Dikatakan bahwa mereka bahkan dapat memakan jiwa, jadi mereka disebut semut pemakan jiwa neraka." Hal-hal yang dia katakan ini sepenuhnya berasal dari dunia kultivasi. Semut pemakan jiwa neraka adalah makhluk yang mengerikan di dunia kultivasi, dan bahkan para kultivator harus mundur saat mereka menemukannya. Awalnya, Qin Hao Dong tidak memikirkan hal ini, dan dia juga mengira semut-semut ini hanyalah semut-semut berbaris Amerika Selatan biasa. Baru ketika dia melihat semut-semut ini telah memakan bahkan Humer, dia teringat makhluk mengerikan ini. Setelah mengamati dengan saksama, dia menegaskan bahwa ini adalah semut pemakan jiwa neraka dari dunia kultivasi. Dia hanya tidak mengerti bagaimana mereka bisa muncul di bumi. Wang Yuancheng berkata dengan wajah pucat, "Maksudmu, jiwa kita akan dimakan semut setelah mati, dan tidak ada kemungkinan untuk bereinkarnasi. Apakah ini kabar baik?" "Itu benar-benar berita bagus." Qin Hao Dong berkata, "Jika mereka adalah semut berbaris Amerika Selatan, tidak ada yang bisa kulakukan, tapi aku tahu kelemahan semut pemakan jiwa neraka." Apa kelemahan mereka? Cepat beritahu kami." Lei Tianrui dan yang lainnya menatap Qin Hao Dong dengan kasihan. Hu Xiaoxian juga berkata, "Ya, Hao Dong, semut-semut ini sudah setengah jalan melewati danau kecil. Cepat beritahu kami tentang kelemahan mereka, kalau tidak, semuanya akan terlambat." Qin Hao Dong berkata dengan enteng, "Semua makhluk hidup bersama, setiap makhluk hidup memiliki sesuatu untuk menahannya. Semut pemakan jiwa neraka tidak terkecuali, yang paling mereka takuti adalah tanaman yang disebut rumput huangkuan. Selama ada sehelai daun rumput huangkuan di tubuh seseorang, semut-semut ini tidak akan pernah berani mendekatinya. Apa gunanya mengatakan ini? Kita bahkan belum melihat apa itu rumput huangkuan, di mana kita bisa menemukannya." "Ya, bukankah itu omong kosong? Tidak ada rumput di pulau ini, apalagi sehelai daun rumput huangkuan." Ketika Zhao Qiankun dan yang lainnya mengeluh, sehelai daun kuning muncul di telapak tangan Qin Hao Dong. Ia berkata dengan gembira, "Kebetulan, saya baru saja memiliki rumput huangkuan." Rumput huangkuan ditemukan secara tidak sengaja ketika dia sedang mengumpulkan obat-obatan. Saat itu, dia tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk mengerikan seperti semut pemakan jiwa neraka, tetapi ruang di cincin penyimpanan cukup besar, jadi dia mengambil beberapa dan melemparkannya secara acak. Dia tidak menyangka bahwa sekarang itu akan menjadi hal yang baik untuk menyelamatkan nyawa. "Ambillah dan jangan sampai hilang." Qin Hao Dong memberikan daun di tangannya kepada Hu Xiaoxian dan mengeluarkan satu lagi dari sakunya. Lei Tianrui dan orang-orangnya menatap daun emas di tangan Qin Hao Dong dengan mata penuh kerinduan. Mereka segera mengelilinginya. "Dr. Qin, apakah Anda punya daun? Bisakah Anda memberi saya satu?" Lei Tianrui bertanya dengan nada menyanjung. Melihat semut pemakan jiwa neraka yang padat di permukaan, dia tidak tahu apa-apa tentang harga dirinya.
Qin Haodong berkata, ya, tapi mengapa aku harus memberikannya padamu? Lei Tianrui berkata, Dr. Qin, Anda lupa bahwa kita adalah sahabat, dan kita harus selalu saling membantu jika mengalami kesulitan. Oh, aku ingat tadi kau menagih ongkosnya padaku. Lei Tianrui ingin menamparkan dirinya sendiri sekarang. Dia mengenakan biaya perlindungan. Akibatnya, dia hampir dibunuh oleh 5 iblis, dan akhirnya dia diselamatkan. Kali ini, dia ingin mengenakan biaya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki mobilnya. Dia juga harus mengabaikan harga dirinya dan meminta bantuan. Qin Haodong memainkan daun rumput huangkuan di tangannya dan berkata, ini adalah hal yang baik untuk menyelamatkan nyawa. Jika Anda menginginkannya, bukankah mahal jika Anda membayar 2 kali lipat dari harga tiket Anda? Dengan baik, Lei Tianrui langsung tersipu. Dia hanya ingin segera mengambil kembali uang yang hilang itu. Jadi dia meminta Qin Haodong membayar 5 juta yuan sehari. 2 kali lipatnya akan menjadi 10 juta yuan. Dulu, Qin Haodong menagih 1 juta yuan setiap kali. Sekarang, jumlahnya meningkat 10 kali lipat. Itu sepenuhnya kesalahannya sendiri. Qin Haodong berkata sambil tertawa, prinsip saya adalah saya selalu menjadi pengusaha yang terhormat. Anda bebas memutuskan apakah Anda akan membelinya atau tidak. Saya tidak ingin Anda membelinya dengan paksa. Lei Tianrui melirik lagi ke arah semut pemakan jiwa neraka yang gelap dan padat di danau kecil itu. Tidak ada pilihan lain. Dia berkata, Dr. Qin, saya yakin saya ingin membelinya. Namun, tidak ada sinyal di ponsel di sini, dan saya tidak punya banyak uang tunai, jadi saya tidak dapat membayarnya untuk sementara waktu. Qin Haodong berkata, tidak masalah jika kamu tidak punya uang tunai, kamu bisa memberiku tanda terima pinjaman. Wang Yuancheng merasa sedikit sakit ketika memikirkan 10 juta yuan. Dia berkata, apakah kamu yakin daun ini berguna? Qin Haodong berkata, jika bermanfaat, kalian bisa menyelamatkan nyawa, jika tidak, kalian semua akan mati di sini, apa gunanya bahkan jika kalian membuat tanda terima pinjaman sebesar 100 juta yuan. Memikirkan hal ini, mereka juga tahu bahwa jika mereka meninggal, uang yang mereka tinggalkan tidak akan berguna, apalagi dijadikan tanda terima. Xie Zidan berkata, Dr. Qin, saya percaya padamu, saya ingin 1 daunnya. Qin Haodong mengambil pulpen dan kertas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Xie Zidan, lalu berkata, kamu sudah bekerja keras sepanjang jalan untukku, aku bisa memberimu diskon 50%, kamu bisa menulis 5 juta yuan. Terima kasih, Dr. Qin. Xie Zidan tidak ragu untuk menulis tanda terima pinjaman 5 juta dan kemudian mengambil salah satu daun rumput huangkuan dari Qin Haodong. Meskipun Lei Tianrui dan yang lainnya ragu-ragu, melihat semut-semut itu sudah dekat dengan pantai. Mereka juga menulis tanda terima dan mengambil daun rumput huangkuan dari Qin Haodong. Melihat Qin Haodong memasukkan semua pulpen dan nota belanja ke dalam tasnya, Lei Tianrui merasa penasaran. Dalam perjalanan, dia selalu melihat Qin Haodong mengambil barang-barang dari tasnya, tetapi bentuk tasnya tidak berubah. Tampaknya tas itu tidak akan menggembung atau menyusut tidak peduli berapa banyak barang yang ada di dalamnya. Apakah ini harta karun seorang kultivator dalam legenda? Saat itu suasana menegangkan. Semut pemakan jiwa neraka akhirnya mendarat di pulau itu. Mereka naik ke tengah pedalaman. Qin Haodong dan yang lainnya berdiri bersama dan membentuk lingkaran. Masing-masing dari mereka memegang daun rumput huangkuan di tangan mereka. Sekarang giliran daun-daun kecil. Saat itu matahari sudah benar-benar terbenam, dan hanya bulan yang bersinar terang di langit yang menyinari lembah. Suasana hening di sekitar, dan semua orang dapat mendengar dengan jelas napas, detak jantung, dan desiran semut yang bergerak maju. Semut-semut pemakan jiwa neraka ini semakin dekat. Bahkan mulut semut-semut yang melambai-lambai di kepala mereka dapat terlihat di bawah sinar bulan. 5 meter, 3 meter, 2 meter. Ketika semut-semut itu tiba sekitar 1 meter dari mereka, semut-semut itu tiba-tiba berhenti. Kedua antena di kepala mereka berkibar liar. Kemudian, seolah-olah mereka sangat ketakutan, mereka menoleh dan berlari kembali. Kepanikan tampaknya menular. Korps semut pemakan jiwa neraka yang ganas dan belum pernah terjadi sebelumnya, saat ini, seperti pasukan yang runtuh setelah kekalahan besar. Tanpa formasi dan disiplin, mereka bergegas ke danau kecil satu demi satu. Bahkan banyak semut tidak dapat melompat ke daun sebelum jatuh langsung ke danau kecil. Mereka berjuang beberapa kali dan kemudian tenggelam. Orang-orang di pulau itu merasa lega, termasuk Qin Haodong. Dia baru saja mengetahui di dunia kultivasi bahwa daun rumput huangkuan dapat menahan semut pemakan jiwa neraka, tetapi dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Dia tidak menyangka efeknya akan begitu bagus. Tampaknya penciptanya benar-benar luar biasa. Beberapa menit kemudian, semua semut di pulau itu telah melarikan diri. Bahkan semut pemakan jiwa neraka di luar danau kecil itu mulai mundur. Belasan menit kemudian, semua semut telah menghilang dari lembah. Jika tidak ada bau darah yang kuat di udara, akan terlihat seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Semua orang merasa menjadi penyintas bencana. Tak heran banyak ekspedisi yang hilang di zona kematian. Tempat ini begitu jahat. Saat itu sudah larut malam. Demi keselamatan, mereka tidak kembali ke seberang danau kecil itu, tetapi berkemah langsung di pulau itu. Keesokan paginya, saat matahari terbit dari timur, dan sinar matahari keemasan memenuhi lembah, Qin Haodong menggunakan metode yang sama untuk mengirim Hu Xiaoxian dan si kecil ke sisi yang berlawanan. Kemudian dia melemparkan daun rumput Huangquan di tangannya ke dalam danau kecil dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menyeberangi danau kecil itu. Melihat daun rumput Huangquan itu, Lei Tianrui dan yang lainnya memiliki perasaan yang rumit. Benda kecil inilah yang menghabiskan biaya 10 juta yuan. Namun, mereka tidak berani membuangnya, karena mereka tidak tahu apakah mereka akan menghadapi hal-hal mengerikan seperti itu lagi di masa mendatang. Setelah tenang, mereka semua kembali ke seberang danau kecil itu. Menengok ke sekeliling lembah, suasana masih sunyi dan asri. Hewan-hewan yang dimangsa kemarin tidak menyisakan tulang. Hanya tersisa genangan minyak di posisi kedua Homer. Hanya bekas bakaran bensin yang dapat merekam dengan jelas apa yang telah terjadi di sini. Lei Tianrui berkata kepada Hu Xiaoxian, mari kita bahas apa yang harus dilakukan selanjutnya, haruskah kita maju atau mundur? Hu Xiaoxian berkata, kita belum menyelesaikan tugas kita, bagaimana kita bisa kembali? Dong Xihai berkata, tapi kita tidak punya kendaraan dan peralatan, berbahaya jika kita terus maju. Hu Xiaoxian berkata, tapi kita akan segera tiba di tempat tujuan, jika kita kembali, kita akan menyia-nyiakan semua usaha kita sebelumnya, lagi pula, bagaimana kamu tahu bahwa kita aman jika kita kembali? Lei Tianrui berkata, Xiaoxian benar, sekarang kita sudah sampai di sini, kita harus melanjutkan perjalanan. Setelah penyatuan tujuan, mereka terus masuk jauh ke dalam Senongjia. Qin Haodong tentu saja tidak akan kembali. Dia menggendong si kecil di lengannya dan berjalan di belakang tim bersama Hu Xiaoxian. Bab 217. Medan sihir tersembunyi. Di hutan berduri, berjalan tidak jauh lebih lambat daripada mengendarai Homer. Selain itu, perjalanannya sangat lancar dan mereka tidak bertemu monster seperti Hell Soul Devouring Ant. Saat itu sekitar tengah hari ketika mereka tiba di tujuan yang ditandai di peta. Tempat itu berada di kaki gunung. Puncaknya menjulang tinggi di antara awan dan dikelilingi awan. Orang-orang merasa bahwa monster yang digambarkan dalam perjalanan ke barat akan datang. Kita sudah sampai, ayo istirahat. Hu Xiaoxian berkata dan menarik Qin Haodong untuk duduk di atas batu besar yang bersih. Orang lain juga duduk untuk memulihkan kekuatan tubuh. Qin Haodong menatap gunung di depannya. Gunung itu memberinya perasaan fluktuasi ki spiritual. Jadi tujuannya tampaknya ada di sini. Lei Tianrui berkata kepada Hu Xiaoxian, apa yang kita lakukan kali ini adalah melaksanakan tugas departemen kita, sekarang kita telah mencapai tujuan, tidak pantaskah membawa orang luar bersama kita? Hu Xiaoxian berkata, siapa yang termasuk orang luar, tanpa Haodong, kita semua pasti sudah mati sekarang, mengapa kita tidak bisa membawanya, apakah kamu takut dia akan merampok kita? Ini. Melihat Hu Xiaoxian bersikeras, Lei Tianrui akhirnya berkata, baiklah, tidak apa-apa untuk membawanya bersama kita, tetapi ada beberapa hal yang ingin aku katakan kepadanya terlebih dahulu. Dia menoleh ke arah Qin Haodong dan berkata, aku tahu kamu punya beberapa kemampuan, tetapi tujuan kami sangat istimewa, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kemampuanmu sendiri, kamu harus mengandalkan kami untuk bisa masuk. Qin Haodong hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Lei Tianrui melanjutkan, karena itu, tidak peduli harta apapun yang akan kita temukan, kalian harus membiarkan kami memilihnya terlebih dahulu. Tapi tenang saja, menurut informasi yang kami miliki, harta karun di sini sangat banyak dan kalian akan mendapat banyak keuntungan saat itu juga. Qin Haodong berkata, saya mengerti maksud Anda, kita harus mendistribusikan apa yang akan kita temukan sesuai dengan kemampuan dan kontribusi masing-masing, apakah saya benar? Kau benar, akan lebih adil jika kita membagi harta sesuai dengan kemampuan kita. Lei Tianrui mengangguk sambil berbicara. Dia sangat puas dengan sikap Qin Haodong. Setelah jeda, ia menambahkan. Sebenarnya, Anda tidak perlu merasa dirugikan, meskipun keterampilan medis Anda sangat bagus, sekarang keterampilan itu sama sekali tidak berguna, Anda membutuhkan bantuan kemampuan khusus kami. Dalam misi di Senongjia ini, semua anggota dipilih dengan saksama, Xiaoxian dan aku adalah ahli dalam bidang kekuatan tersembunyi, Zhao Qiankun adalah ahli formasi, Wang Yuancheng adalah penjinak binatang, Xie Zidan ahli dalam mesin dan perangkap, Dong Xihai adalah ahli hutan. Misalnya, saat ini, pintu harta karun itu telah disembunyikan oleh formasi. Orang-orang biasa tidak dapat melihat di mana gerbang itu berada. Jika mereka ingin memasuki gerbang itu, mereka harus mengandalkan kemampuan Zhao Qiankun. Qin Haodong menatap Zhao Qiankun dan berkata, jadi, dia tahu formasi. Ini lebih dari sekadar pemahaman. Karena mereka sedang membicarakan formasi, Zhao Qiankun bisa menjaga punggungnya tetap tegak.
Dia dipermalukan di depan Qin Haodong berulang kali sepanjang jalan. Sekarang dia bisa bersikap berani dan gembira. Keluarga Zhao kami adalah keluarga yang memegang jabatan pejabat tinggi selama beberapa generasi dalam formasi. Saya mulai mempelajarinya sejak usia 3 tahun, pada usia 10 tahun, saya mencapai small completion, ketika saya berusia 20 tahun, saya menjadi ahli formasi dan jenius yang tak tertandingi, tidak ada formasi yang tidak dapat saya pecahkan. Setelah selesai membanggakan diri, dia melihat Qin Haodong tidak menunjukkan reaksinya. Dia pikir Qin Haodong tidak mengerti formasi itu. Dia berkata, tidak heran kamu tidak memahaminya. Orang biasa tidak akan pernah bertemu dengan medan sihir sekali seumur hidup. Hari ini aku akan memberimu pengantar singkat tentang formasi itu. Secara umum, ada 4 jenis formasi, Concealing Magic Field, Phantom Magic Field, Trap Magic Field, dan formasi pembunuh. Ini adalah Concealing Magic Field di depan kita, pasti ada formasi lain di belakangnya. Alasan mengapa harta karun ini belum digali adalah karena dilindungi oleh Concealing Magic Field. Dong Xihai berkata, formasi ini sungguh menakjubkan, gerbangnya tepat di depan kita. Tetapi kita tidak dapat melihat apapun, sepertinya kita akan mengandalkanmu kali ini, Qiankun. Dia memiliki hubungan terbaik dengan Zhao Qiankun. Setelah itu, dia melirik Qin Haodong dengan pandangan provokatif dan berkata pada dirinya sendiri, bukankah kamu hebat, kamu bisa mengalahkan 5 iblis, kamu memiliki daun rumput Huangquan yang dapat menahan semut pemakan jiwa neraka, tapi kenapa, karena kamu ingin masuk sekarang, kamu harus mengandalkan saudaraku. Qin Haodong tersenyum dan berkata, dalam hal ini, saya akan menunggu untuk melihat cara bakat formasi. Tidak masalah. Kau akan lihat nanti, kata Zhao Qiankun. Kemudian dia datang ke kaki gunung dengan bangga dan mulai menyelidiki medan sihir tersembunyi di depannya. Yang lain tidak mengerti formasi itu dan penasaran untuk mengawasinya. Setelah 1 jam, Zhao Qiankun telah berjalan-jalan di kaki gunung lebih dari selusin kali. Ekspresi bangganya mulai menghilang. Sebaliknya, keringat muncul di dahinya. Papa, ini terlalu lambat, aku sangat membosankan. Si kecil sangat bingung dan bosan dengan perilaku berjalan Zhao Qiankun. Qin Haodong berkata, putriku tidak sabar lagi, jenius formasi, kapan kita bisa melihat gerbangnya? Zhao Qiankun berkata dengan sedih, apa yang kau tahu, yang ini adalah formasi tingkat atas dari skala manusia, yang tidak dapat dipecahkan begitu saja. Lei Tianrui bertanya, apakah formasi tingkat atas skala manusia ini sangat kuat? Zhao Qiankun berkata, formasi itu juga memiliki tingkatan, yang setara dengan tingkatan prajurit, dari yang tinggi hingga yang rendah, dapat dibagi menjadi formasi skala surga, formasi skala bumi, dan formasi skala manusia. Setiap skala formasi memiliki tingkatan atas, tengah, dan bawah. Tingkatan bawah adalah yang paling lemah dan mudah untuk ditembus, sedangkan tingkatan atas adalah yang paling sulit. Lei Tianrui mengangguk dan berkata, oh, wah, ini sangat sulit, tidak heran kamu sangat sulit memecahkannya. Qin Haodong tertawa dan berkata, ini adalah formasi skala manusia, bukankah seharusnya ini yang paling sederhana? Kamu juga seorang jenius, bagaimana kamu bisa begitu bersusah payah untuk memecahkannya? Apa yang kau tahu? Zhao Qiankun tampak sangat terhina. Ia berteriak, setiap formasi adalah medan magnet khusus yang dibuat berdasarkan medan, sungai, gunung, dan bahkan bintang, sehingga dapat menciptakan atribut khusus dari medan sihir penyembunyian, medan sihir hantu, medan sihir jebakan, dan formasi pembunuh. Setiap formasi dibuat dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Bagaimana bisa formasi itu ditembus dengan mudah? Oh. Qin Haodong menjawab, seolah-olah dia tiba-tiba mendapat pencerahan, lalu bertanya, katakan saja kepada kami berapa lama waktu yang dibutuhkan. Zhao Qiankun berkata, diperlukan usaha yang tak terhitung banyaknya, banyak percobaan, serta bantuan kompas untuk menentukan posisi dan mengamati secara menyeluruh. Kadang-kadang bahkan diperlukan konsultasi dengan buku-buku kuno. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terjebak oleh formasi dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Hentikan. Qin Haodong segera mengangkat tangannya dan menghentikan Zhao Qiankun, sambil berkata, katakan saja berapa lama waktu yang dibutuhkan, jika terlalu lama, aku akan tidur dulu. Bagaimana sikapmu? Zhao Qiankun berkata dengan marah, tingkat formasi ini terlalu tinggi dan sangat rumit, aku perlu menggunakan kompas untuk menghitung dengan cermat, setidaknya butuh beberapa jam. Baiklah, lanjutkan saja apa yang sedang kau lakukan, kata Qin Haodong. Kemudian ia duduk bersama Hu Xiaoxian dan si kecil di atas sebuah batu. Papa, apa yang akan kita lakukan, kata si kecil. Orang itu terlalu bodoh, butuh waktu lama untuk menemukan gerbangnya, bagaimana kalau kita bermain poker bersama? Qin Haodong berkata. Kemudian dia mengeluarkan setumpuk kartu dari tasnya. Baiklah, oke, aku paling suka bermain kartu. Si kecil berteriak gembira. Lalu mereka benar-benar duduk dan bermain poker. Zhao Qiankun marah. Meskipun kultivasinya tidak berada pada level tinggi, dia selalu dipuji sebagai jenius kecil dalam formasi. Ini adalah pertama kalinya dia diabaikan seperti ini.
Apa maksudnya dengan mengatakan, orang itu terlalu bodoh? Butuh waktu lama untuk menemukan gerbangnya. Ini adalah formasi tingkat atas dari skala bumi. Lei Tianrui berkata, jangan pedulikan dia, dia tidak tahu apapun tentang formasi. Cepat dan hancurkan, mari kita coba masuk sebelum gelap. Zhao Qiankun melotot marah ke arah Qin Haodong, lalu mengeluarkan papan formasi dari paketnya dan mulai menghitung dengan cermat. Seiring berjalannya waktu, Qin Haodong mengambil makanan dari ransel ajaibnya untuk makan siang. Dong Xihai dan Wang Yuancheng juga pergi ke lingkungan sekitar untuk menembak beberapa binatang liar. Setelah makan siang, semua orang beristirahat. Zhao Qiankun terus bekerja sendirian. Namun, saat matahari terbenam, cahaya di sekelilingnya semakin gelap. Dia masih belum menemukan petunjuk apapun. Aku keluar. Dalam permainan poker mereka, yang kalah harus menaruh sedotan di kepalanya. Qin Haodong tidak melakukan yang terbaik untuk membuat kedua wanita cantik itu bahagia. Sekarang dia tampak seperti orang-orangan sawah. Namun Zhao Qiankun masih belum memecahkan formasi. Dia melepas sedotan dari kepalanya dan pergi ke Zhao Qiankun dan berkata, bisakah kamu melakukannya? Sepanjang sore berlalu, Zhao Qiankun merasa lelah dan putus asa. Dia berkata, saya ragu itu bukan formasi skala manusia tingkat atas, tetapi formasi tingkat bawah skala bumi. Qin Haodong berkata dengan tidak sabar, jangan bicara omong kosong, katakan saja apakah kamu bisa memecahkannya. Aku tidak bisa. Zhao Qiankun tidak ingin menunjukkan kelemahan dalam bidang keahliannya, tetapi tidak ada jalan keluar. Tingkat formasi ini terlalu tinggi, dan dia tidak dapat memecahkannya dengan kemampuannya. Qin Haodong meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata dengan menyesal, ya, kau membuat kami menunggu sepanjang sore, dan kau mengatakan pada kami bahwa kau tidak bisa memecahkannya. Jangan mengeluh tentang dia, mungkin itu terlalu sulit, kata Hu Xiaoxian. Kemudian dia berkata kepada Zhao Qiankun, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Zhao Qiankun berkata dengan malu, tidak ada cara lain, aku tidak bisa memecahkan formasi skala bumi, kita hanya bisa mengundang tetua dari keluargaku. Bagaimana ini bisa dilakukan? Hu Xiaoxian juga menjadi depresi. Setelah berjalan berhari-hari, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Sekarang mereka tidak dapat mengaksesnya. Saat ini, tidak ada sinyal di ponsel. Jika mereka menginginkan bala bantuan, mereka hanya dapat menelepon dengan kembali ke zona kematian. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang mungkin mereka hadapi jika mereka kembali. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan menghadapi sesuatu seperti semut pemakan jiwa neraka lagi. Qin Haodong berkata dengan tidak puas, bukankah kamu mulai mempelajari formasi ketika kamu berusia 3 tahun, bukankah kamu mengatakan bahwa ketika kamu berusia 10 tahun, kamu memiliki penyelesaian kecil, ketika kamu berusia 20 tahun, kamu menjadi ahli formasi dalam keluargamu, bukankah ada formasi yang tidak dapat dipecahkan selama kamu ada di sini, bagaimana kamu tidak dapat memecahkan masalah ini? Dia telah menemukan bahwa medan sihir tersembunyi di depan mereka adalah formasi tingkat atas dari skala bumi. Namun, formasi itu agak rumit. Dia berpikir bahwa Zhao Qiankun pasti akan memecahkannya, tetapi mungkin butuh waktu lebih lama. Dia tidak menyangka bahwa orang yang tidak kompeten ini berada di luar imajinasinya. Zhao Qiankun merasa malu. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia hanya terlalu membanggakan diri. Dia membanggakan dirinya sebagai seorang jenius dalam formasi, dan sekarang dia merasa malu. Kalian tidak tahu formasi ini, jangan bicara omong kosong, itu sama sekali bukan salahku, itu karena level formasi ini terlalu tinggi, itu jauh di luar dugaan kami. Dong Xihai berkata, ya karena kamu tidak bisa melakukannya sendiri, jangan salahkan orang lain. Hu Xiaoxian berkata, apa yang kamu bicarakan, Haodong adalah seorang dokter, bukankah akan sulit baginya jika kamu membiarkannya melakukan itu? Bab 218 masih ada batu bata lagi. Dong Xihai berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, sebaiknya kamu berhenti menghakimi. Baiklah, berhentilah berteriak. Qin Haodong menghentikan Hu Xiaoxian dan berkata kepada Zhao Qiankun, sekarang kamu tidak bisa menghancurkan formasi, mengapa kamu tidak menghentikannya saja dan membiarkan kami masuk terlebih dahulu? Menjeda. Zhao Qiankun menatap Qin Haodong seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Dia berkata, diam saja jika kamu tidak tahu, apakah kamu tahu apa ini, kamu pikir kamu bisa menjeda atau memutarnya seperti remote control. Formasi yang paling kuat terus berjalan dengan menyerap ki langit dan bumi, begitu diaktifkan, kekuatannya akan sangat dahsyat, formasi itu tidak akan pernah bisa dihentikan kecuali formasi itu dihancurkan. Qin Haodong berkata, apakah kamu mengatakan kamu bahkan tidak bisa menghentikannya? Zhao Yukun berkata dengan marah, apa maksudmu dengan aku tidak bisa, bahkan pencipta formasi itu tidak akan mampu melakukannya, kecuali jika kamu adalah kekuatan tertinggi formasi, dan sangat mengenalnya sehingga kamu dapat menemukan titik lemahnya dengan mudah, atau kamu juga tidak akan dapat menghentikannya. Jika formasi itu bisa dihentikan oleh siapa saja, lalu untuk apa?
Bahkan Hu Xiaoxian merasa malu padanya. Pria itu sangat berbakat dalam keterampilan medis, dan dia biasanya pintar. Dia tidak tahu mengapa dia mengajukan pertanyaan bodoh itu. Dia mungkin tidak begitu paham tentang formasi, tetapi sebagai anggota Departemen Xuan Pavilion Xuan Yuan, dia pasti pernah mendengarnya. Keluarga Zhao dikenal karena keahliannya dalam formasi, tetapi bahkan guru keluarga mereka pun gagal menghentikan formasi tersebut. Untuk menghentikan pembentukannya, seseorang harus mahir di dalamnya, yang 10 kali lebih sulit. Sekarang semua orang menatapnya dengan pandangan aneh. Qin Haodong memberikan anak kecil itu kepada Hu Xiaoxian dan berkata, "Tunggu sebentar." "Tunggu sebentar, untuk apa?" Semua orang memandang Qin Haodong dengan bingung, dan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Qin Haodong melihat sekeliling dan melihat sebuah batu bata persegi. Pasti ada yang menaruhnya di sini. Dia meraih batu bata itu dan berjalan menuju kaki gunung. Apa yang sedang dia lakukan? Kepada siapa dia melempar batu bata itu? Apa yang terjadi? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Itu adalah medan sihir penyembunyian, bukan medan sihir hantu, dia tidak mungkin terpesona. Ketika semua orang merasa bingung, Qin Haodong sudah tiba di kaki bukit. Dia mengangkat batu bata di tangannya dan menghancurkannya ke suatu arah. Setelah suara ledakan keras itu, seluruh gunung mulai berguncang. Apa itu? Bagaimana batu bata bisa begitu kuat? Apakah dia baru saja menggunakan bom? Apakah ini gempa bumi? Ketika semua orang terkejut dengan kekuatan batu bata ini, pemandangan di depan mereka berubah. Sebuah jalan berbatu muncul di depan mereka, mencapai kedalaman gunung. Baiklah, formasi telah dihentikan. Qin Haodong berkata sambil menepuk-nepuk debu di tangannya. Dia tidak akan bergerak karena dia pikir Zhao Qiankun dapat menghancurkan formasi, dan dia ingin tetap bersikap rendah hati, namun, ternyata selalu terlalu sulit bagi orang-orang kuat untuk bersikap rendah hati. Semua orang terdiam, semua orang berhenti berbicara. Hu Xiaoxian tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengusap matanya untuk memastikan bahwa perubahan yang dilihatnya itu benar. Ternyata formasi itu benar-benar hancur. Dia menatap Qin Haodong dengan wajah penuh kekaguman. Dia tahu pria itu adalah pria yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah berharap begitu banyak padanya. Sekarang dia menatapnya seolah-olah dia datang dari surga. Formasi yang tidak memungkinkan Zhao Qiankun masuk telah dihentikan oleh batu bata. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lei Tianrui tampak tercengang karena dia pikir Qin Haodong tidak tahu apa-apa tentang formasi. Lalu bagaimana dia bisa menyelesaikannya dengan sepotong batu bata? Yang paling terkejut adalah Zhao Qiankun. Dia tidak tahu mengapa formasi yang menghantuinya sepanjang sore itu hancur oleh batu bata. Jika dia menceritakan hal ini kepada seorang ahli formasi, dia akan ditertawakan dan dianggap gila. Namun faktanya, hal itu baru saja terjadi di hadapannya. Dia bertanya-tanya bagaimana Qin Haodong melakukannya. Batu bata itu membuatnya meragukan hidupnya sendiri. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah itu karena orang itu terlalu kuat, atau karena dia terlalu lemah. Siapa sebenarnya jenius dalam formasi itu? Apakah Qin Haodong hanya beruntung? Apakah dia menemukan mata formasi secara kebetulan? Betapa beruntungnya itu. Jangan hanya diam di sana, ayo pergi. Qin Haodong menyapa yang lain, lalu dia berjalan ke jalan berbatu sambil menggendong si kecil di tangannya. Orang lain mengikutinya. Zhao Qiankun memeriksa sekeliling untuk memastikan apakah formasi itu telah berhenti sehingga tidak akan menyakitinya. Dia bertanya-tanya bagaimana Qin Haodong bisa menghancurkan formasi itu dengan batu bata. Bahkan kakek Zhao Qiankun tidak akan mampu melakukannya. Qin Haodong hanya sedang beruntung. Sebenarnya, kali ini dia salah. Qin Haodong menghancurkan formasi dengan batu bata dan itu sepenuhnya karena dia kuat, itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungannya. Setiap formasi memiliki kelebihan dan kekurangan, titik kuat dan titik lemah yang mematikan. Setiap formasi pasti memiliki incaran. Tidak peduli seberapa kuat suatu formasi, formasi itu akan rentan selama diserang di titik incaran formasi. Semua formasi memiliki mata formasi, tetapi lokasinya bervariasi satu sama lain. Beberapa di antaranya berada di dalam formasi, beberapa di antaranya berada di samping. Mata medan sihir penyembunyian tadi terletak di samping formasi. Qin Haodong telah menemukannya dengan mudah. Dia menghentikan formasi itu dengan batu bata, yang mungkin terlihat sederhana, namun, itu adalah suntikan kebijaksanaan dan kekuatan yang tak terbatas. Dia memiliki ki asli kayu hijau yang paling murni, dan dia telah meminjam ki dari tanaman di sekitarnya. Itulah cara dia merusak mata formasi dan menghentikan formasi itu. Butuh banyak usaha dari orang lain hanya untuk mengetahui mata formasi itu. Tim berjalan di sepanjang jalan berbatu sejauh bermil-mil. Kabut tiba-tiba muncul di sekeliling mereka sehingga semua mata mereka tertutup. Pemandangan di sekitar menjadi kabur dan kemudian berubah menjadi putih. Mereka hampir tidak dapat melihat rekan-rekan di dekatnya. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba berkabut?
Mereka memang menemui kabut dalam perjalanan ke sini, tetapi kabut tidak pernah setebal ini. Mereka tidak dapat melihat pemandangan di sekitar atau jalan setapak yang mereka pijak. Bagaimana mereka bisa berjalan maju? Lei Tianrui merasa kesal dan berkata, kapan kabut tebal ini akan hilang? Zhao Qiankun mengeluarkan kompas dari pakaiannya. Dia memeriksanya dan berkata, ini bukan kabut. Ini semacam formasi. Formasi apa? Lei Tianrui terkejut. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dia telah berjalan ke dalam formasi. Zhao Qiankun berkata, jika tebakanku benar, formasi itu disebut perangkap awan dan kabut, orang-orang akan tergoda masuk tanpa menyadarinya. Kabut itu kemudian akan menghalangi semua indera mereka, mencegah mereka memberitahu arah yang benar, mereka akan terperangkap di dalamnya sampai mereka mati. Apa yang harus kita lakukan, bisakah kamu memecahkannya? Lei Tianrui menyadari bahwa Zhao Qiankun tidak maha kuasa setelah apa yang terjadi tadi. Dia pikir bakat Zhao Qiankun dalam formasi pasti dilebih-lebihkan. Mungkin, formasi di sini diatur dengan sangat cerdik. Formasi dengan level yang sama di sini lebih kuat daripada yang ada di luar. Zhao Qiankun tidak begitu yakin apakah dia bisa melakukannya. Ia menambahkan, untuk mematahkan perangkap awan dan kabut, Anda harus mengamati arah udara rendah, lalu menemukannya dengan bantuan papan formasi, mungkin perlu waktu, Anda perlu sedikit kesabaran. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, 2 hari atau 3 hari, apakah kita akan kelaparan di sini? Qin Haodong mengingatkan semua orang. Mereka datang dengan sangat bersemangat sehingga tidak ada satupun dari mereka yang membawa makanan. Mereka mungkin akan kelaparan di sini jika tinggal terlalu lama. Lalu apa yang bisa kulakukan? Ini adalah perangkap awan dan kabut, salah satu formasi teratas dalam skala manusia. Zhao Qian kesal dengan kecurigaan Qin Haodong. Dia berteriak, kau hanya sedang beruntung, jangan sombong, kita lihat apakah kau bisa menghancurkan formasi ini. Hentikan omong kosong itu jika kau tidak bisa melakukannya. Qin Haodong menatap Zhao Qiankun dengan jijik. Dia mengulurkan tangannya. Tidak ada yang tahu kapan dia telah memegang batu bata di tangannya. Dia maju 2 langkah, mengangkat batu bata itu dan melemparkannya dengan keras ke suatu arah. Zhao Qiankun berteriak, kau bercanda, kau tidak selalu bisa seberuntung itu, jika kau bisa menghancurkan formasi itu lagi, aku akan. Tiba-tiba dia berhenti seolah-olah tenggorokannya tercekik, dan tidak dapat melanjutkan bicaranya karena kabut di sekitarnya mulai menghilang. Pemandangan di depan mereka menjadi jelas lagi. Semua orang tercengang. Mereka bertanya-tanya apakah benar-benar semudah itu untuk menghancurkan formasi itu, dan apakah mereka dapat mengambil batu bata dan mencobanya. Jika mereka tahu ini lebih awal, mereka akan membawa setumpuk batu bata ke sini. Anak kecilku, itu sungguh mengesankan. Hu Xiaoxian berkata sambil memeluk Qin Haodong dan mencium pipinya. Si kecil mengikuti dan mencium pipinya yang lain. Qin Haodong menatap Zhao Qiankun dan bercanda padanya, aku sudah menghancurkan formasi, apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Zhao Qiankun sangat malu tetapi dia juga merasa beruntung karena apa yang ingin dia katakan adalah, jika kamu dapat menghancurkan formasi ini, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Dia sangat beruntung karena tidak menyelesaikan kalimatnya, atau dia akan sangat malu. Pada saat yang sama, dia masih bertanya-tanya bagaimana Qin Haodong melakukan ini. Dia mungkin beruntung saat pertama kali menghentikan formasi dengan batu bata, tetapi bagaimana dengan kali ini? Sungguh menakutkan jika Qin Haodong dapat menemukan mata formasi dengan mudah. Dia harus melaporkannya kepada keluarganya. Namun, orang lain tidak memiliki banyak pikiran seperti dia. Setelah mereka menghancurkan perangkap awan dan kabut dan bergerak maju, daratan di depan mereka menjadi luas. 10 menit kemudian, mereka tiba di hutan persik yang indah. Hu Xiaoxian memandangi bunga persik di sekitarnya. Ia menghela napas dan berkata, bunga-bunga itu sangat indah, aku merasa seperti berada di negeri ajaib. Namun, Qin Haodong tidak sesantai dia. Dia tampak serius dan berkata, hati-hati. Di sini berbahaya. Dong Xihai berkata, apa kau bercanda, aku bahkan tidak melihat seekor nyamuk pun di sini, apalagi semut-semut sialan itu, bagaimana ini bisa berbahaya. Sebelum ia selesai, angin bertiup dan meniup bunga-bunga itu. Tak seorang pun menyadari ketajaman yang tersembunyi di balik kelopak bunga yang mengambang itu. Kelopak-kelopak itu jatuh 100 kali lebih cepat dari biasanya, dan langsung menuju ke tenggorokannya. Dong Xihai adalah seorang prajurit yang gesit, dan pada saat itu ia memutar lehernya, kelopak bunga itu nyaris mengenai bahunya. Itu adalah gerakan yang cukup berbahaya. Ia telah melindungi dirinya dari serangan pada titik yang fatal, tetapi kelopak bunga itu mencabik pakaiannya, memotong luka yang mungkin sepanjang 4 cm. Ah! Dong Xihai menjerit dan memegang bahunya. Dia berteriak, apa itu? Wajah Zhao Qiankun berubah dan berteriak, daun dan kelopaknya sakit, ini adalah formasi pembunuhan kelopak dan daun. Tidak heran dia panik. Formasi pembunuh jauh lebih berbahaya daripada jenis formasi lainnya.
Medan sihir penyembunyian sebagian besar menghalangi orang menemukan apa yang mereka inginkan, tetapi formasi pembunuh sebenarnya membunuh. Di luar dugaan semua orang, kelopak bunga dapat memotong seperti pisau dan membunuh. Tim berkumpul dan memeriksa dengan waspada. Mereka sangat takut kelopak bunga lainnya akan jatuh lagi. Hu Xiaoxian berdiri di depan Qin Haodong dan si kecil, dengan pedang kilat ungu di tangannya. Dia berteriak kepada Zhao Qiankun, apa yang harus kita lakukan sekarang, ada ide bagaimana cara menghancurkan formasi itu. Lupakan saja, tidak ada gunanya bertanya padamu. Sebelum Zhao Qiankun bisa menjawab, Hu Xiaoxian melihat ke arah Qin Haodong dan bertanya, Haodong, masih ada batu bata lagi. Bab 219 sebuah batu bata memberiku segalanya. Zhao Yukun sangat malu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa dengan formasi pembunuh itu. Tentu saja ada. Saya selalu membawa barang-barang bagus itu. Qin Haodong tertawa terbahak-bahak. Sebuah batu bata persegi berwarna merah muncul lagi di tangannya. Konon, batu bata itu menduduki peringkat teratas dalam daftar senjata tersembunyi karena sangat umum, mudah didapat, dan sangat kuat. Dengan batu bata di tangan, seseorang dapat mengalahkan musuhnya, tidak peduli keterampilan apa yang dimiliki musuh. Sekarang dia berdiri di sana dengan sebuah batu bata di tangannya. Dia tampak seolah-olah telah menaklukkan dunia dengan batu bata di tangannya. Pada saat yang sama, Zhao Qiankun berteriak, sial, formasi pembunuhan mulai. Semua orang mendongak dan melihat seluruh hutan persik berubah. Ratusan kelopak bunga melayang turun dan memenuhi hutan dengan aura pembunuh. Mereka melesat ke arah tim seperti anak panah yang jatuh dari langit, datang dari segala arah dan menuju ke setiap sudut. Situasi yang mengerikan itu memunculkan ketakutan yang mendalam di dalam diri setiap orang. Jika setiap kelopak bunga sama kuatnya dengan yang baru saja ditembakkan kepada mereka, mereka tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup karena sekarang jumlahnya sangat banyak. Ketika semua orang merasa putus asa, mereka melihat Qin Haodong melambaikan tangannya. Dia melemparkan batu bata di tangannya ke arah kelopak bunga yang mengambang. Semua orang melihat batu bata persegi merah yang membawa harapan seluruh tim, apakah mereka dapat bertahan hidup dalam formasi pembunuh sepenuhnya bergantung pada serangan ini. Setelah ledakan itu, aura pembunuh itu menghilang dengan cepat. Formasi pembunuh kelopak dan daun yang kuat yang dapat membunuh mereka semua kapan saja telah mencair seperti es dan salju. Hutan itu tetap seperti dulu. Bunga-bunganya masih seperti bunga-bunga itu, tetapi mereka telah kehilangan semua aura pembunuhnya. Formasinya rusak, dia melakukannya lagi. Semua orang merasa lega. Mereka hampir saja menyentuh kematian tadi. Wah, hebat sekali, Papa. Anak kecil itu melompat dan berteriak. Namun, Zhao Qiankun merasa seperti disambar petir. Ia berharap Qin Haodong dapat menghancurkan formasi tersebut, tetapi begitu formasi tersebut hancur, ia menjadi sangat tertekan. Dia telah mempelajari formasi sejak dia berusia 3 tahun. Sekarang sudah lebih dari 20 tahun, dan dia baru saja dikalahkan oleh batu bata Qin Haodong. Bagaimana dia bisa hidup dengan rasa malu? Setelah formasi itu pecah, tim terus maju. Di ujung jalan setapak di hutan persik, mereka melihat sebuah gunung di depan. Gunung itu menjulang tinggi ke langit dan mereka hampir tidak bisa melihat puncaknya. Di kaki gunung, ada sebuah gua. Gua itu gelap gulita dan tidak ada yang bisa melihat apapun. Mereka telah berusaha keras untuk sampai di sini, oleh karena itu, tidak mungkin mereka akan berhenti berjalan ke dalam gua. Mereka merasa terkejut ketika mereka tiba di pintu masuk, bagian dalam tiba-tiba menyala. Mereka mendongak dan melihat semua titik cahaya di dinding dalam gua. Titik-titik itu tampak seperti bola lampu di dalam rumah, menerangi seluruh gua. Namun, mereka tidak terlihat mirip dengan bohlam. Seseorang pasti telah menerapkan keterampilan khusus pada bohlam itu karena bohlam itu menyala sendiri saat tim datang. Meskipun Zhao Qiankun telah dikalahkan berkali-kali dalam pertempuran menghancurkan formasi, dia dapat melihat titik-titik cahaya itu membentuk sebuah formasi. Mereka menyerap ke langit dan bumi untuk menerangi gua. Dia berseru, astaga, siapa yang punya ide untuk menggunakan formasi seperti ini, menakjubkan. Yang lain setuju. Setelah semua formasi yang mereka lalui, mereka bisa merasakan betapa hebatnya penguasa tempat itu. Gua itu cukup besar dan dalam. Mereka telah berjalan selama lebih dari 1 jam dan tiba-tiba, pemandangan di depan mereka menjadi terbuka. Sebuah ruang bawah tanah yang besar terlihat di depan mata mereka. Gerbang penjara bawah tanah itu tampak megah seperti gerbang kota kuno. Sebuah plakat besar tergantung di atas gerbang, dengan tulisan di atasnya. Istana Zhaixing. Astaga, akhirnya. Wajah semua orang berubah gembira saat melihat istana itu. Hati-hati semuanya, biasanya. Penjara bawah tanah semacam ini dilengkapi dengan peralatan mekanis dan senjata tersembunyi. Kita sudah sampai di sini, jangan sampai kalian terluka di sana. Lei Tianrui menahan kegembiraannya. Ia menoleh ke Xie Zidan dan berkata, Zidan, kamu ahli dalam senjata tersembunyi, coba lihat.
Xie Zidan menjawabnya dan pergi ke gerbang istana dengan hati-hati. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia tidak menemukan petunjuk tentang peralatan atau senjata tersembunyi. Gerbang yang terlihat sangat berat itu terbuka dengan mudah setelah dia mendorongnya sedikit. Ia berjalan masuk ke dalam istana dan setelah memastikan tidak ada bahaya di dalam, ia berbalik dan melambaikan tangannya. Lei Tianrui kemudian membawa yang lain ke gerbang. Istana itu sangat besar di dalamnya, luasnya lebih dari 400 meter persegi. Di tengah aula, ada sebuah sumur yang dalam. Di sisi kanan dan kiri ada 4 pintu, tidak ada yang tahu untuk apa pintu-pintu itu berada di sana. Saat mereka memeriksa sekeliling, sebuah lampu menyala di dalam aula. Sosok raksasa muncul di atas sumur. Itu adalah seorang kultivator berusia 30-an atau 40-an. Rambutnya sebahu, dan mengenakan jubah hitam. Penampilannya sangat biasa saja, dengan penampilan yang seharusnya dimiliki oleh semua orang kuat. Semua orang tahu bahwa ini hanyalah gambar yang ditinggalkan oleh seseorang di masa lampau, bukan manusia sungguhan, namun, mereka masih bisa merasakan aura mengerikan dari gambar tersebut. Mereka hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pemilik gambar tersebut saat ia masih hidup. Dalam keadaan terkejut, Lei Tianrui jatuh ke tanah dengan panik dan berteriak, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk bertemu dengan Anda, Tuan. Orang lain juga mengikuti dan berlutut. Mereka memberi hormat kepada kultivator setengah baya itu, kecuali Qin Haodong. Dia berdiri diam di sana. Hu Xiaoxian berdiri diam di samping Qin Haodong setelah ragu-ragu. Semua berdiri. Kultivator setengah baya itu berkata, saya Situ Zaixing, pemilik tempat ini, saat Anda melihat gambar saya ini, saya akan mengatasi semua kesengsaraan saya dan naik ke surga. Semua orang terkejut. Mereka hanya bertanya-tanya mengapa kekuatan gambar itu begitu luar biasa. Ternyata itu adalah sisa-sisa seorang kultivator di alam kesengsaraan. Situ Zaixing berkata, aku sudah naik ke surga, dan aku tidak memiliki murid untuk mewarisi harta karunku. Aku akan menyerahkannya kepada orang-orang yang beruntung, karena kalian dapat melihat gambarku, itu berarti kalian memenuhi syarat untuk memiliki harta karunku. Mendengar mereka bisa mewarisi harta karun yang ditinggalkan oleh seorang kultivator di alam kesengsaraan, Lei Tianrui dan yang lainnya merasa gembira. Semua kultivator di alam kesengsaraan adalah legenda, dan mereka telah menghilang selama bertahun-tahun. Ini adalah kebetulan yang beruntung dan hanya terjadi sekali seumur hidup. Terima kasih banyak, Tuan. Lei Tianrui bersujud kepada Situ Zaixing, dan orang lain mengikuti. Situ Zaixing mengangguk dan berkata, saya membagi harta saya menjadi 4 bagian, bagian pertama adalah uang dan barang berharga yang saya peroleh sepanjang hidup saya, siapapun yang mendapatkannya akan menjadi lebih kaya daripada negara, saya harap dia bisa melakukan sesuatu yang baik bagi dunia. Setelah itu, ia melambaikan tangannya ke arah pintu di sebelah kirinya. Pintu itu langsung terbuka, semua orang hampir terbutakan oleh permata dan barang berharga yang berkilauan. Rumah itu luasnya lebih dari 100 meter persegi. Di dalamnya terdapat berbagai macam perhiasan emas dan perak, giok, berlian, koral, dan batu akik, semuanya tak ternilai harganya. Lei Tianrui menahan dorongannya untuk bergegas masuk ke ruangan. Dia berlutut di sana dan mendengarkan Situ Zaixing. Dia memang orang yang tamak, tetapi sebagai seorang pejuang, dia menginginkan sesuatu tentang kultivasi yang lebih dari sekadar kekayaan. Itu adalah harta yang sesungguhnya baginya. Baiklah, sulit untuk melihat pemuda yang tidak tergila-gila pada perhiasan dan barang berharga. Situ Zaixing mengangguk karena dia sangat puas dengan reaksi mereka. Kemudian dia melanjutkan, uang dan barang berharga hanyalah hiasan, itu tidak penting, bagian kedua dari harta karunku adalah ramuan dan pil yang telah kubuat selama bertahun-tahun, selain itu, ada berbagai macam tanaman herbal yang berharga, semuanya adalah tingkat atas, dan dapat meningkatkan kultivasimu, beberapa di antaranya dapat menghidupkan kembali orang mati meskipun mereka sudah mulai membusuk, ini tak ternilai harganya. Setelah selesai, pintu kedua di sebelah kiri terbuka. Di dalamnya terdapat berbagai macam botol dan stoples, tanaman herbal menumpuk seperti bukit. Lei Tianrui terus berlutut di sana dan menunggu Situ Zaixing memperkenalkan dua harta karun berikutnya. Tidak ada orang lain selain timnya di dalam gua, cepat atau lambat mereka akan mendapatkan barang-barang itu. Saya mendedikasikan hidup saya untuk meneliti formasi, dan saya sendiri cukup berbakat. Hal ketiga adalah analisis saya terhadap penelitian formasi. Jika Anda dapat mempelajarinya dengan saksama, Anda akan menjadi ahli formasi yang tak terhentikan. Situ Zaixing berkata sambil menunjuk ke arah gerbang di sebelah kiri. Setelah pintu dibuka, berbagai macam potongan bambu dan buku bermunculan, serta beberapa perlengkapan lain seperti papan formasi dan bendera formasi. Jantung Zhao Qiankun berdebar kencang saat melihat benda-benda itu. Dia telah melihat betapa menakjubkannya formasi Situ Zaixing. Jika dia bisa mendapatkan warisan formasi ini, dia pasti akan menjadi orang yang paling disegani di keluarganya dan tidak diragukan lagi bahwa suatu hari dia akan menjadi kepala keluarga. Situ Zaixing berkata,
Yang terakhir adalah semua jenis naskah seni bela diri yang telah kukumpulkan. Tidak peduli bagaimana kondisi fisikmu, kau selalu dapat menemukan yang paling cocok untukmu. Jika kau berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi, suatu hari kau akan naik ke surga sepertiku. Namun, Anda harus menyadari bahwa salah satu dari mereka akan memicu pembunuhan dan permusuhan di Jianghu, jadi jangan pernah biarkan mereka keluar. Cahaya bersinar di mata Lei Tianrui. Itulah yang paling diinginkannya. Ia ingin meningkatkan kultivasinya dan naik ke surga, seperti yang dilakukan prajurit lainnya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, aku serahkan semuanya padamu, manfaatkanlah semuanya, dan jangan sia-siakan kebaikanku padamu. Setelah itu, sosoknya perlahan menghilang di udara. Kemudian dia menghilang, meninggalkan semua harta karun di keempat ruangan. Lei Tianrui berdiri. Alih-alih bergegas ke kamar, dia berbalik dan menatap Qin Haodong. Kau punya kesepakatan bahwa aku akan menguasai segalanya setelah kita masuk, aku akan memiliki semua naskah, ramuan, dan pil itu, kau boleh mengambil beberapa permata dan barang berharga itu. Zhao Qiankun datang dan berkata, jangan terlalu serakah, bocah gigolo, bos kami sudah cukup baik padamu, kami yang pertama kali menemukan tempat itu, kami tidak bisa berbagi apapun denganmu. Hu Xiaoxian berkata dengan nada tidak puas, apa maksudmu, ini adalah bagian dari misi yang diberikan kepada kita, apakah kamu mencoba mencurinya? Lei Tianrui berkata, jangan mencuri, kami sudah berusaha keras untuk menemukannya. Tentu saja, kami harus mengambilnya terlebih dahulu, kamu bisa mengambilnya jika kamu mau. Qin Haodong mencibir dan berkata, kesepakatan kita adalah membagi harta karun berdasarkan kontribusi yang telah kita berikan selama perjalanan ke sini. Kupikir kau tahu siapa dia, kau bahkan tidak akan mampu menghancurkan 3 formasi tanpa aku, kau mungkin akan mati di luar sekarang. Jadi, akulah yang harus mengambilnya lebih dulu, kau akan mendapatkan apa yang aku tinggalkan. Lei Tianrui tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau pasti sangat bangga dengan trik formasi kecilmu, pilih sesuatu dan tersesat sekarang, atau kau tidak akan tahu bagaimana kau akan mati. Qin Haodong berkata dengan dingin, ya tolong tunjukkan padaku. Ekspresi Lei Tianrui berubah, karena kamu ingin mati, aku akan membantu. Setelah itu, dia melompat ke udara dan dengan brutal menepukkan kedua telapak tangannya di dada Qin Haodong. Dia sudah berada di level pertama kekuatan tersembunyi. Sekarang setelah dia mencoba yang terbaik, telapak tangannya mengeluarkan suara angin dan guntur. Bab 220. Medan Sihir Hantu. Langkah yang bagus, kamu sudah berkembang lebih baik di Wind Thunder Palm. Zhao Qiankun berteriak dengan penuh semangat. Dia sudah lama ingin melawan Qin Haodong. Sekarang Lei Tianrui melakukannya, dia merasa mimpinya menjadi kenyataan. Menurutnya, Qin Haodong mungkin memiliki beberapa keterampilan bertarung, tetapi dia bukanlah tandingan Lei Tianrui yang sudah berada di level kekuatan tersembunyi. Qin Haodong akan terbunuh hanya dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, sebuah bayangan melintas. Hu Xiaoxian muncul dan berdiri di depan Qin Haodong. Dia mengangkat tangannya dan memblokir serangan Lei Tianrui. Keempat tangan itu saling bertabrakan dan berbenturan. Tubuh Hu Xiaoxian sedikit bergetar sementara Lei Tianrui berbalik dan berguling, lalu dia terbang mundur. Ketika kaki Lei Tianrui mendarat di tanah, dia melangkah mundur lebih dari 3 langkah dan bertanya dengan heran, Xiaoxian, kapan kamu mencapai level kedua dari kekuatan rahasia? Keduanya berada di level pertama kekuatan tersembunyi, dan kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Hu Xiaoxian. Itulah sebabnya dia ditunjuk sebagai pemimpin tim perjalanan ke Senongjia ini. Sekarang setelah ia bertarung melawan Hu Xiaoxian sendirian, ia benar-benar menemukan bahwa Hu Xiaoxian telah mencapai level kedua dari kekuatan tersembunyi sebelum dirinya. Dan ia tahu betapa sulitnya mencapai level berikutnya, terutama di ranah kekuatan tersembunyi. Dan itulah sebabnya banyak orang mencoba sepanjang hidup mereka namun gagal mencapai level kedua dari level pertama kekuatan terselubung. Hu Xiaoxian berkata dengan ekspresi dingin, serang dia lagi, dan aku tidak akan bersikap lembut lain kali. Dengan baik, Lei Tianrui berhenti sejenak. Ia mengira seluruh situasi berada di bawah kendalinya sebelum mereka memasuki istana Zhaixing. Ia mengira ia tidak akan pernah membutuhkan Qin Haodong untuk keluar dari istana setelah ia memperoleh warisan keterampilan formasi situ Zhaixing. Setelah ragu sejenak, dia berteriak, Hu Xiaoxian. Jangan lupa kamu salah satu dari kami. Aku tahu kamu lebih tinggi dariku dalam hal tingkat kultivasi, tetapi bisakah kamu mengalahkan kami semua? Dong Xihai, Zhao Yukun, dan Wang Yuancheng mengeluarkan senjata mereka dan berdiri di belakangnya. Xie Zidan ragu-ragu, dan memutuskan untuk berdiri diam. Lei Tianrui, aku tidak pernah tahu kau begitu tidak tahu malu. Hu Xiaoxian mengeluarkan pedang ungunya dan memarahi, kau punya lebih banyak orang, jadi kenapa aku menantangmu untuk memulai pertarungan? Dia pikir orang-orang ini sekarang merasa bersyukur karena mereka telah diselamatkan oleh Qin Haodong berkali-kali. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa orang-orang ini masih akan mencoba membunuhnya setelah apa yang telah dia lakukan untuk mereka.
Dia sekarang merasa sangat marah. Dia tampil di puncak level kedua dari kekuatan tersembunyi. Auranya sangat kuat, mendorong Lei Tianrui, Zhao Qiankun dan orang-orang lainnya mundur. Lupakan saja, Xiao Xian, ayo pergi. Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Dia sangat kecewa dengan Lei Tianrui dan yang lainnya. Dia melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Hu Xiao Xian, membawa lelaki kecil itu ke dinding samping. Apa yang mereka lakukan? Ekspresi Lei Tianrui dan yang lainnya bahkan lebih terkejut daripada wajah yang mereka tunjukkan. Mereka tahu Hu Xiao Xian telah mencapai level kedua dari kekuatan terbuka. Ada tembok di depan, tetapi Qin Haodong berjalan ke arahnya. Dia bertanya-tanya apakah Qin Haodong gila. Disaksikan oleh yang lain dengan mata terkejut, Qin Haodong, Hu Xiao Xian, dan si kecil berjalan menembus tembok dan menghilang di depan semua orang. Ini, apa yang baru saja terjadi, apakah dia baru saja menembus tembok? Lei Tianrui begitu terkejut hingga rahangnya ternganga. Zhao Qiankun berkata, tidak apa-apa, bos, lupakan saja dia, kita harus segera mengumpulkan harta karunnya. Benar sekali, dunia ini akan menjadi milik kita di masa depan. Lei Tianrui berkata, Zhao Qiankun, pergilah periksa formasi, Wang Yuancheng, kau pergilah kumpulkan ramuan dan pil itu, Dong Xihai, pergilah ambil permata dan barang berharga, aku akan pergi mengambil naskah. Orang lain juga telah diberi tugas, kecuali Xie Zidan. Lei Tianrui merasa kesal karena Xie Zidan telah memilih pihak yang salah tadi. Hu Xiao Xian awalnya bingung dengan apa yang dilakukan Qin Haodong. Setelah mereka berjalan melewati tembok, pemandangan di depan berubah. Sebuah gua tua terlihat di depan mata mereka. Dia bertanya dengan heran, Haodong, apa yang terjadi, bagaimana kita bisa keluar? Qin Haodong tersenyum dan berkata, lihatlah dirimu sendiri. Hu Xiao Xian menoleh ke belakang dengan ragu, hanya untuk melihat istana Zaixing yang megah telah hilang. Mereka menghadapi sebuah gua kosong. Semua ruang harta karun, formasi, ramuan dan pil, dan naskah semuanya telah hilang. Lei Tianrui, Zhao Qiankun, dan yang lainnya berlarian ke sana kemari tanpa hasil apapun, kecuali Xie Zidan yang berdiri diam dengan kekecewaan di wajahnya. Apa yang terjadi? Hu Xiao Xian bahkan lebih bingung ketika dia melihat semua ini pada pandangan pertama. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Qin Haodong berkata, tidak ada yang namanya istana Zaixing di sini, kami juga tidak melewati tembok, itulah cara kami berjalan melewatinya. Tapi aku baru saja melihat, kata Hu Xiao Xian dengan tidak percaya. Qin Haodong berkata, terkadang apa yang Anda lihat tidak sesuai dengan kenyataan, itu hanya medan sihir hantu. Dia sekarang sangat menghormati pemilik gua karena dia pasti telah mencapai tingkat yang tak tertandingi dalam penerapan formasi dan manipulasi psikologi manusia. Medan sihir hantu ini memiliki level tertinggi di antara semua jenis formasi yang pernah mereka lalui. Medan ini telah mencapai skala bumi. Bagian yang paling sulit adalah urutan formasi yang muncul. Jika medan sihir hantu terakhir muncul sebagai yang pertama, Zhao Qiankun mungkin akan mempelajarinya dengan saksama. Dia mungkin gagal menembus formasi tersebut, tetapi dia tetap bisa tahu bahwa ini adalah sebuah formasi. Sekarang Phantom Magic Field muncul sebagai yang keempat, itu membuat segalanya menjadi rumit. Kebanyakan orang akan rileks setelah melewati 3 formasi pertama. Mereka akan berpikir bahwa mereka akan mencapai tujuan. Phantom Magic Field yang muncul sekarang dapat dengan mudah menjebak orang dan menusuk mereka. Tujuan utama dari Phantom Magic Field adalah untuk membingungkan orang-orang. Para kultivator tingkat rendah biasanya tidak stabil secara mental, yang membuat mereka mudah tersesat. Qin Haodong dapat melihat tipuannya dengan mudah karena dia memiliki roh yang kuat, yang bahkan lebih kuat daripada pengatur formasi. Dia berusaha untuk tidak menunjukkannya karena dia ingin menguji Lei Tianrui dan yang lainnya. Dia akan membawa mereka keluar dari formasi jika mereka ternyata bagus, namun, hasilnya agak mengecewakan. Dia segera membawa Hu Xiao Xian keluar dari formasi dan meninggalkan mereka semua di sana. Saat itulah Hu Xiao Xian menyadari bahwa semua yang baru saja terjadi adalah palsu. Bagian yang lucu adalah Lei Tianrui dan yang lainnya menunjukkan warna asli mereka untuk sesuatu yang bahkan tidak ada. Ketika dia menyadari hal itu, dia bertanya dengan khawatir, apakah mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka adalah teman-temannya. Dia tidak tahu bagaimana melaporkannya jika mereka semua mati di sini. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, Phantom Magic Field bukanlah formasi pembunuh, mereka tidak akan terbunuh secepat ini. Setelah berkata demikian, dia mulai melangkah maju, memeriksa seisi istana. Ada sebuah kabin batu di depan mereka, yang di dalamnya terdapat berbagai macam toples dan botol. Udara dipenuhi dengan aroma ramuan dan pil. Kabin itu kini kosong, dengan beberapa bekas di lantai. Mungkin itu adalah tempat di mana tungku 9 naga ditempatkan. Sekarang Qin Haodong mengerti bagaimana Dilong memasuki istana. Ternyata dia ada di sini karena dia sedang beruntung. Dilong jatuh ke dalam gua saat ia jatuh dari gunung.
Saat itu ia dalam keadaan koma, jadi ia sama sekali tidak terpengaruh oleh Phantom Magic Field. Ia langsung menyelinap ke ruang ramuan. Keempat formasi yang mereka lalui semuanya merupakan pertahanan satu arah, yang artinya, mereka yang masuk akan memicu formasi tersebut, tetapi mereka yang keluar tidak akan tahu sama sekali tentang keberadaan formasi tersebut. Setelah Dilong mendapatkan tungku 9 naga, dia meninggalkan gua itu dengan mudah, namun tanpa ada kesempatan untuk kembali. Ketika Qin Haodong muncul dengan ide itu, dia harus mengakui bahwa orang itu sangat beruntung dan terkadang takdir membodohi orang. Dia tidak akan pernah ada di sini jika Dilong tidak menyelundupkan tungku 9 naga keluar dari sini. Dia mengamati ruang ramuan itu lagi. Ramuan dan pil di ruangan itu cukup berharga untuk orang biasa, tetapi harganya sedikit lebih rendah daripada yang dia buat sebelumnya. Selain itu, ramuan-ramuan ini sudah terlalu lama tidak dijaga, jadi sebagian besar sudah tidak efektif lagi. Apakah ini juga akan menjadi medan sihir hantu? Tanya Hu Xiaoxian. Dia seperti anak kecil yang terbakar dan takut pada api. Sentuhan dari Phantom Magic Field yang baru saja diberikan padanya terasa sangat nyata. Tidak, bukan itu. Kata Qin Haodong, ini seharusnya gua asli milik kultivator itu, namun, ada satu hal yang tidak dapat kupastikan, kultivator biasa tidak akan memasang lebih dari 1 atau 2 formasi di depan gua mereka, jadi mengapa dia memasang begitu banyak formasi, semuanya adalah formasi pertahanan, apakah karena dia memiliki banyak musuh? Namun, alasan itu tidak dapat menjelaskan semuanya karena berdasarkan tingkat kultivasi pemilik gua, musuh-musuhnya pasti berada pada level yang sama dengannya. Formasi yang mereka temui hari ini mungkin sangat indah, tetapi mereka tidak dapat menghentikan pembangkit tenaga listrik di atas level kekuatan tertinggi. Tetapi dia harus menemukan jawabannya sendiri karena bahkan Hu Xiaoxian tidak akan mampu memberinya jawaban. Mereka meninggalkan ruang ramuan itu bersama-sama dan menuju ke kabin batu. Di dalam kabin itu terdapat berbagai macam buku dan potongan bambu. Semuanya berisi tentang analisis pemiliknya tentang keterampilan pemurnian dan pembentukan ramuan. Qin Haodong mengambil 2 buku secara acak dan membacanya. Dilihat dari isi buku-buku itu, level pemiliknya jauh lebih rendah dari alam kesengsaraan, dan dia tidak lebih dari alam jiwa baru lahir. Kabin batu ketiga adalah rumah harta karun, di mana terdapat formasi yang menyembunyikan ki spiritual. Begitu mereka membuka pintu, ki spiritual langsung mengenai wajah mereka. Ekspresi Qin Haodong berubah ketika dia melihat batu roh yang bertumpuk di ruangan itu. Sebagian besar dari mereka adalah batu roh tingkat dasar atau menengah, tetapi ki spiritual yang mereka keluarkan jauh lebih berat daripada batu-batu lain di luar sini. Mereka akan sangat bermanfaat bagi pengembangan prajurit. Nilai dari batu roh ini tak ternilai harganya. Perjalanan mereka ke sini kali ini akan sangat berharga, bahkan jika batu-batu ini adalah satu-satunya yang mereka miliki. Ada batu roh dan ruang ramuan. Dia semakin yakin bahwa ini adalah gua milik kultivator itu. Tidak ada apa-apa selain batu roh di sini, tidak ada permata, tidak ada barang berharga. Tidak heran Dilong mengatakan tidak ada yang bagus di sini karena orang biasa seperti dia tidak dapat mengatakan betapa berharganya batu roh ini. Untuk apa batu-batu ini? Rupanya, Hu Xiaoxian juga tidak mengenal batu-batu ini. Ki spiritual menjadi sangat langka tahun-tahun ini sehingga kebanyakan orang beralih untuk mempelajari seni bela diri. Mereka hampir tidak memiliki pengetahuan tentang ki spiritual atau batu roh. Qin Haodong menjawab, itu disebut batu roh, batu itu mengeluarkan ki spiritual yang bermanfaat untuk pengembangan prajurit, kau bisa mengambil sebagian, dan aku akan mengambil sisanya. Papa, aku juga mau itu. Si kecil memiliki tubuh suci Suzaku, jadi dia merasa dekat dengan ki spiritual secara alami. Qin Haodong memberikan 2 batu roh tingkat menengah kepada anak kecil itu untuk dimainkan. Kemudian dia memberikan beberapa kepada Hu Xiaoxian. Kemudian dia memikirkannya sejenak dan semua batu roh telah dikumpulkan ke dalam cincin penyimpanannya. Melihat tumpukan batu roh yang menghilang seketika, Hu Xiaoxian bertanya dengan heran, bagaimana kamu melakukannya? Sejujurnya, saya sendiri adalah seorang kultivator, saya punya cara sendiri untuk melakukannya. Setelah semua yang telah mereka lalui bersama, Qin Haodong kini semakin mempercayai Hu Xiaoxian. Mereka meninggalkan ruang harta karun menuju kabin batu keempat. Ruangan itu kosong tanpa banyak barang di dalamnya. Di tengah ruangan, ada sebuah meja peringatan yang di atasnya terdapat sebuah plakat peringatan. Di plakat itu tertulis, untuk mengenang Situ Zaixing, Sekte Yuan. Situ Zaixing. Itu mengingatkanku bahwa kultivator setengah baya yang muncul di medan sihir hantu seharusnya adalah Situ Zaixing. Ini dulunya adalah guanya, tetapi alih-alih naik ke surga, dia meninggal di sini. Mohon dukungan suplemen TNT sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.